Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama kami atas nama MPH Jemaat GKI Danba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Penutua Mardiangkong SPD sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Juga kepada penetua dan diakon baik dari lingkungan pelayanan 1, lingkungan pelayanan 2 dan lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan pada kebaktian hari ini. Juga kepada Bapak Budi Alfianto SPD yang nantinya akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian bagi kita. Juga kepada Saudari Rizky Adelia dan Saudari Adelin Fabiana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak Agustinus Samaya selaku operator sound system. Terima kasih juga kepada Bapak Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan terima kasih juga kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat pada hari ini Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Garimba pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 waktu pukul 8.00 WIB atau jam 8:30 pagi sebagai berikut. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, liturgus, penetua Sri Apriasi Pani SPD, song leader, penetua Eskarina dan Gresela, pemain musik atau pemain keyboard, Bapak Penetua Mardiangkong SPD, liturgi yang kita akan gunakan, tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk kedua. Berita keuangan, tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran bisa dilihat di berita jemaat yang sudah diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini atau pagi ini ada beberapa korban syukur. Yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu itu berjumlah 75.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-57 Ibu Uniati Pratiwi Rp100.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-51 Bapak Edwin Dino Rp100.000. Persembahan syukur yang ke-13 dari Gita Dolce Florencia Rp100.000. Persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-9 dari Dania Clarissa Putria Rp50.000. Untuk berita kebaktian dan lain-lain, yang pertama, ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 dan 2 atas permintaan keluarga diundurkan. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023 pukul 15.30 jam 4 sore, tempat rumah keluarga Agustinus Esos di lingkungan pelayanan 3. Untuk petugas, liturgus, diakon Didianto M. Bagus, pengiring musik, itu Bapak Penetua Mardiangkong SPD, untuk song leader Federia Margareta. Diundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut.
akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB, yaitu pada hari Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023 pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat keluarga Bapak Korintus Anggen 3. Petugas liturgus Bapak Watwin yang mengiringi puji-pujian Bapak Budi Alfianto SPD, Bapak Leader Bapak Diakon Tri Saryanto. Diundang Bapak-Bapak semua untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi dan perempuan yang kosong akan dilaksanakan ibadah pelayanan pemuda dan remaja, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2023 pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Rimba. Untuk petugas liturgus Mesia Jevanya Yulisna, doa syafaat Adria Irene Christine, doa persembahan Tipin Dwi Kuswara, pendamping Pendeta Desi Natalia SPH, metode khotbah. Diundang remaja dan pemuda atau SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya dari MPH Jemaat GKI Berimba diberitakan untuk perjamuan kudus ke rumah-rumah bagi warga yang sakit atau jemaat lansia yang tidak bisa mengikuti di gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023 atau pada hari ini, waktu atau pukul 14.30 WIB jam setengah 3 sore. Dimohon kepada pengurus lingkungan untuk menyampaikan info data kepada MPH. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah mengenang 1 tahun telah berpulangnya kepangkuan Bapa di sorga almarhumah Mariana Yinuhin, yaitu ini undangannya akan kami bacakan. Undangan ibadah mengenang 1 tahun telah dipanggilnya almarhumah Mariana Yinuhin. Kepada yang terhormat Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pernyataan dan pemeliharaannya, sehingga kami dikuatkan serta dihibur melewati sepeninggalnya anak, istri, ibu, dan saudara kami terkasih Mariana Yinuhin pada tanggal 2 Oktober tahun 2022. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menghadiri ibadah syukur mengenang 1 tahun atas sepeninggalnya anak, istri, ibu, dan saudara terkasih kami. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023 pukul 15.30 WIB, tempat rumah keluarga Numaswan atau Bapak Tahan, alamat Jalan Ratak Heta nomor 21 RT 4 Kelurahan Berimba, Kecamatan Kapuasir, Kabupaten Kapuas. Atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Hormat kami yang mengundang, yaitu Ismanuhin atau Bapak Alek, orang tua, anak, kakak, adik ipar, dan seluruh keluarga. Selanjutnya kami akan bacakan undangan perkawinan Helsa Septiana S. Pan dan Praka Peggy Igayus Sapirius, putri dari Bapak Saskar Asiram dan MSC dan Ibu Helmi, dan putra pertama dari Bapak Suwarno dan Ibu Ukira. Pemenuhan hukum adat hari Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023 pukul 7.30 sampai dengan pukul 9 WIB, tempat Gedung Dharma Wanita, Jalan Diponegoro Pelanggaran.
untuk memberkati nikah hari Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023 pukul 9.30 sampai dengan 11 WIB, tempat Gereja GKE Maranatha Jalan Diponegoro, Palangkaraya. Untuk resepsi pernikahan hari tanggal Rabu 11 Oktober tahun 2023 pukul 12 sampai dengan pukul 13 WIB, tempat Gedung Dharma Wanita Jalan Diponegoro, Palangkaraya. Untuk ibadah syukur dilaksanakan pada hari Rabu 11 Oktober tahun 2023 pukul 15 sampai dengan 16.30 WIB, tempat Gedung Dharma Wanita Jalan Diponegoro, Palangkaraya. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada putra-putri kami. Hormat kami yang muda, Bapak Insinyur Isaskar Asiram MSI dan Ibu Helmi dan keluarga Soeharno dan Ibu Tutira. Selanjutnya saya akan bacakan undangan dari Panitia Natal Jemaat IKM Barimba tahun 2023 kepada Bapak Ibu Saudara seluruh anggota Jemaat IKM Barimba di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan program kerja seksi usaha dana bahwa salah satu penerimaan atau sumber dana untuk kegiatan Natal Jemaat adalah melaksanakan lelang. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan tiap-tiap minggu kedua bulan Oktober dan November. Maka berkenan dengan itu kami dari Panitia Natal Jemaat memberitahukan kepada warga jemaat bahwa hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2023 kegiatan lelang tempat Gereja Betania Barimba waktu sebelum kegiatan ibadah Minggu. Bahan lelang dimohon kepada warga jemaat membantu untuk pengadaan bahan lelang. Demikian surat pemberitahuan pelaksanaan lelang ini disampaikan atas segala perhatian dan bantuan warga jemaat yang bersedia menyediakan bahan lelang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2023, Ketua, Penatua Esterina dan Sekretaris Bapak Penatua Timotius. Kami dari MPH juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Pris Tommy di Palangkaraya atas sumbangan anggur dan roti untuk bahan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati seluruh keluarga Bapak di mana saja berada. Amin. Juga dari MPH Jemaat GKI Barimba ucapkan terima kasih kepada keluarga Wong Hon Lam atau keluarga almarhum Luh Jan Hom di Singapura atas persembahan syukur untuk pembangunan gereja baru sebesar Rp5.500.000. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati seluruh keluarga. Amin. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri menyambut hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia tahun 2023 pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 bait 1 hingga bait yang ketiga, Muliakan Allah Bapa.
kita habiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku telah menyampaikannya kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni melakukan keadilan, berbuat baik, dan bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita Haleluya. yang kita Kidung Jemaat 173B. Haleluya. 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 Coba dipersilakan dulu. Sidang jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang berkuasa selama-lamanya, sungguh besar kasih-Mu melebihi kasih manusia. Karena kasih-Mu, kami memberanikan diri mendekat padamu untuk mengakui kesalahan kami, sebab Engkau tahu apa yang kami perbuat, termasuk yang kami sembunyikan nampak di hadapan-Mu. Seringkali kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, hingga Engkau murka terhadap kami. Kami melupakan semua yang baik Tuhan perbuat pada kami. Kini kami menyesal atas dosa kami yang membawa kami pada kesusahan. Karena kami pikir itu baik, ternyata adalah kejahatan. Kami pikir itu kehidupan, ternyata membawa kami kepada kematian. Itulah sebabnya kami datang memohon kepadamu agar Engkau tidak membalas kejahatan kami, tetapi ampunilah kami di dalam kasih-Mu. Kami tidak mengandalkan kebaikan kami, tetapi mengharapkan kasih-Mu melalui pencurahan darah-Mu di kayu salib. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa di dalam kasih dan firman-Mu. Iya Tuhan, kasihilah kami. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu supaya ia hidup. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 bait 1 hingga bait yang kedua, sungguh tidak sabar mulia. Hallelujah.
adalah hukum Taurat yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-17, yang demikian bunyi firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud penyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan tuliskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya Tuhan, kami memohon untuk melakukannya sesuai dengan firman. Amin. Jemaat menyanyi Kidung 42, Tuhan kasihani. Dalam rangka penggalangan dana Natal tahun 2023, saat ini anak-anak sekolah minggu akan menyampaikan puji-pujian. Untuk itu kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu sidang jemaat di dalam memberikan persembahan untuk penggalangan dana tersebut. Kepada puji-pujian anak sekolah minggu jemaat PK Barimba, kami silakan.
semuanya jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan Alkitab pada minggu ini, yakni yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 12 ayat 16 sampai 28 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya pada yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus satukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan puji-pujian dari sesi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba. Pada sesi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba, dipersilakan.
dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan, PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada hari ini dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Bahkan juga kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami pada saat ini. Engkau berbicara melewati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu?
atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-23 tentang kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti kita bebas melakukan apapun seenaknya. Sebuah kebebasan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk tujuan-tujuan yang positif. Sebuah kebebasan seharusnya membuat kehidupan kita semakin damai dan sejahtera, bukan semakin hancur dan tidak karu-karuan. Artinya Paulus mau mengatakan di sini, apa yang kita pilih dalam kebebasan itu selalu mengandung konsekuensi yang harus kita terima. Sehingga ia katakan segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Artinya apakah kebebasan itu bermanfaat? Apakah kebebasan yang kita peroleh itu membangun? Apakah itu memberkati kita di mana kita tinggal atau malah membuatnya semakin kacau? Sebab apalah gunanya kita melakukan hal yang penting untuk kita sikapi dalam alam kebebasan? Apalah gunanya kita melakukan sesuatu apabila itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, semakin menghancurkan hidup kita, semakin menyengsarakan orang lain? Apakah kita harus tega menghancurkan hidup orang lain hanya demi memuaskan hasrat yang ada dalam diri kita? Karena dikatakan bebas saya melakukan apa saja. Nah, itu bukanlah gambaran sikap yang diinginkan oleh Tuhan dalam memberikan kemerdekaan atau kebebasan bagi umatnya. Bapak Ibu, ini yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Ia mengingatkan jemaat di Korintus ini akan pilihan yang telah mereka buat, yang mana mereka memilih untuk menjadi seorang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka secara rohani Paulus mengatakan mereka ini telah dipersatukan sebagai bagian tubuh Kristus melalui kematian Kristus. Dan oleh darah dan tubuh Kristus mereka dipersekutukan dengan Allah sehingga menjadi umat Allah yang hidup, menjadi umat Allah yang berkenan kepada Allah. Maka seharusnya ketika mereka memilih untuk percaya kepada Yesus, mereka harus menunjukkan hidup dalam ketaatan secara penuh, kesetiaan secara penuh kepada Allah. Meskipun mereka sudah dalam status merdeka di dalam Tuhan itu tadi, tetapi kemerdekaan itu harus dipertanggungjawabkan.
Inilah yang dikatakan oleh Paulus yang mengkritik keadaan jemaat di sini, Korintus. Ketika jemaat ini mengatakan mereka sudah percaya kepada Yesus sebagai orang Kristen, tetapi rupanya cara-cara hidup mereka masih pada cara-cara hidup yang lama. Apa cara-cara hidup mereka yang lama itu? Jelas di sini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat Korintus ini masih saja hidup dalam penyembahan berhala. Bukankah mereka sudah memilih untuk percaya kepada Yesus? Kenapa masih untuk melakukan penyembahan berhala? Kebiasaan-kebiasaan mereka yang sebelum menjadi Kristen masih mereka lakukan setelah mereka menjadi Kristen. Seharusnya setelah jemaat Korintus itu tidak boleh lagi mereka lakukan. Mereka tidak boleh lagi menyembah, mereka buat. Yang mana mereka memilih untuk menjadi seorang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka secara rohani Paulus mengatakan mereka ini telah dipersatukan sebagai bagian tubuh Kristus melalui kematian Kristus. Dan oleh darah dan tubuh Kristus mereka dipersekutukan dengan Allah sehingga menjadi umat Allah yang hidup, menjadi umat Allah yang berkenan kepada Allah. Maka seharusnya ketika mereka memilih untuk percaya kepada Yesus, mereka harus menunjukkan hidup dalam ketaatan secara penuh, kesetiaan secara penuh kepada Allah. Meskipun mereka sudah dalam status merdeka di dalam Tuhan itu tadi, tetapi kemerdekaan itu harus dipertanggungjawabkan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus yang mengkritik keadaan jemaat di sini, Korintus. Ketika jemaat ini mengatakan mereka sudah percaya kepada Yesus sebagai orang Kristen, tetapi rupanya cara-cara hidup mereka masih pada cara-cara hidup yang lama. Apa cara-cara hidup mereka yang lama itu? Jelas di sini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat Korintus ini masih saja hidup dalam penyembahan berhala. Bukankah mereka sudah memilih untuk percaya kepada Yesus? Kenapa masih untuk melakukan penyembahan berhala? Kebiasaan-kebiasaan mereka yang sebelum menjadi Kristen masih mereka lakukan setelah mereka menjadi Kristen. Seharusnya setelah jemaat Korintus menjadi pengikut Kristus, itu tidak boleh lagi mereka lakukan. Mereka tidak boleh lagi menyembah kepada dua tuan, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus saja mereka menyembah. Karena ketika mereka memilih sesuatu yang salah, mereka akan memperoleh konsekuensi dari pilihan itu. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam ayat 21 nas ini, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jikalau mereka memilih percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka sedapatnya mereka harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala, dari kejahatan, dari kejicikan di mata Allah. Karena itu akan membangkitkan cemburunya Tuhan. Ini yang dikatakan ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Saudara-saudara, sejak awal di dalam kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru,
menunjukkan bagaimana sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang cemburu, yang tidak mau kita umatnya menduakan Dia, tidak mau umatnya hatinya mendua, bercabang, satu kepada Tuhan, satu kepada yang lain. Ia berkata dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi dalam sikap hidupnya ia masih hidup dalam kejahatan di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu nas ini diajak untuk kita belajar dari kehidupan bangsa Israel dulu dan kehidupan jemaat yang ada di Korintus, agar tidak mengulangi dosa dan kesalahan yang sama. Kita harus berani memilih siapa Tuhan yang kita percaya dan kita akui. Apakah kita percaya kepada Tuhan ataukah kepada iblis yang menguasai hidup kita sehingga kita melakukan kekejian, dosa di hadapan Tuhan? Karena dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 11 sampai 12 berkata, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk mengabdi dengan keduanya. Karena itu ketika kita berkomitmen untuk setia percaya kepada Tuhan, lakukanlah itu dalam sikap hidup kita dan cara-cara hidup kita di dalam menyelesaikan setiap situasi, masalah kehidupan kita. Tidak mudah memang Bapak Ibu Saudara, karena kita harus memilih hidup antara keinginan daging kita atau hidup menurut keinginan roh. Tidak mudah memang meninggalkan sesuatu yang sudah biasa dilakukan sebelumnya. Butuh perjuangan, butuh kemauan yang kuat. Tapi jika kita tekun, kita berkomitmen di hadapan Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan, maka kita percaya kita akan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Kedua momen ini sangat-sangat bersejarah, sangat-sangat berpengaruh dalam perjalanan kehidupan keberimanan kita. Jika kedua momen penting ini kita hubungkan dengan nas kita pada hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah momentum untuk kita menghayati saat ini pengorbanan Kristus yang telah mati untuk kita. Sehingga kita yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus berarti mengambil bagian dalam kematian Tuhan, yakni kematian terhadap dosa, di mana kita berkomitmen untuk tidak hidup lagi di dalam dosa dan kejahatan, melainkan hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mengambil bagian dalam perjamuan kudus berarti juga memberi diri kita menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, di mana hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama, sehingga dunia dapat melihat Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ketika kita memilih menjadi pengikut Kristus, maka tanggung jawab ini otomatis menjadi kewajiban yang harus kita penuhi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melalui perayaan Pekabaran Injil Indonesia, kita diingatkan kembali bagaimana sejarah Injil itu diberitakan, sehingga orang-orang yang sebelumnya tidak mendengar Injil menjadi mendengar dan percaya
dan diselamatkan sampai kepada kita pada saat ini. Kita bersyukur hari ini kita adalah bagian orang-orang yang telah mendengar Injil itu. Bahkan tidak saja mendengar, tetapi Injil itu membuat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga karena iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena itu karya Allah yang luar biasa ini bisa terlaksana tidak lepas dari diri orang-orang percaya yang mau membuka diri, membuka hati untuk mau diutus menjadi pemberita-pemberita Injil ke seluruh dunia. Karena Injil itu boleh kita dengar karena ada yang memberitakan. Dan orang yang memberitakan itu adalah orang yang memiliki hati untuk mau diutus menjadi pemberita-pemberita Injil ke seluruh dunia. Nah, kiranya dalam perayaan pekabaran Injil Indonesia ini, kita juga boleh menjadi orang yang ambil bagian membuka hati kita untuk siap diutus menjadi pemberita-pemberita Injil. Tidak usah terlalu berat. Hal yang sederhana saja bisa kita lakukan. Setidaknya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kita, kita boleh menjadi pemberita Injil, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita sejak kecil mengenal Yesus, sehingga mereka sampai dalam pertumbuhan mereka dewasa, mereka sungguh percaya kepada Yesus dalam hidup mereka dan berpegang teguh dan kuat dalam iman mereka kepada Tuhan. Ini adalah bagian yang sederhana yang kita lakukan dalam skop kecil, yaitu keluarga dan rumah tangga kita. Bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita boleh menjadi sarana saluran berkat melewati Injil yang bisa kita sebarkan, melewati kata-kata dan perbuatan kita yang dapat dilihat, dirasakan semua orang yang bersentuhan dengan kita. Karena itu penting Bapak Ibu dalam pemberitaan Injil ini tidak hanya sekedar kemampuan kita berkhotbah, tidak, atau kemampuan kita berkata-kata, tidak. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana sikap hidup kita yang mampu menjadi contoh dan teladan yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Orang lain akan melihat Kristus melewati kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kiranya melalui firman Tuhan, perayaan perjamuan kudus dan pekabaran Injil Indonesia yang kita rayakan hari ini, kita diingatkan kembali memperbaharui komitmen kita sebagai orang percaya. Ingat, ini adalah komitmen kita sebagai orang percaya, yaitu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan mau meninggalkan dosa, kebiasaan yang lama itu supaya tidak kita lakukan lagi. Hari ini kita berkomitmen untuk hidup baru di dalam Tuhan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Karena itu datanglah kepada Dia, kita yang berdosa ini, dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita mengambil pilihan-pilihan yang benar dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 424 bait yang pertama.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah akan penuntun dalam kita memasuki sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya, ia bangkit naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Sidang jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu. Namun kami mohon, ampunilah dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah akan nasihat bagi kita saat ini.
Hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Karena itu maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Kepada anak-anak dan juga remaja, pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Saudara Bapak Ibu, marilah saat ini kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Dia yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, silakan saat ini berdoa di dalam hati masing-masing. Kidung Jemaat 412. Kau perkasa dan
terus dimainkan bersama dengan song leader menyanyi. Sekalian, kita lanjutkan NKB nomor 83, Non di Bukit yang Jauh.
Sidang jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah karena segala sesuatu telah sedia. Ambillah roti itu, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan saudara, memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur khusus perjamuan kudus, dan juga Bapak-bapak penetua diakon juga sambil mengumpulkan gelas logi. Kidung Jumat nomor 35, tercurah darah Tuhanku. Sambil kita mengumpulkan persembahan, tercurah darah Tuhanku. Kidung Jumat 35. Kasih-Mu ku puji terus.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kami persilahkan puji-pujian dari seluruh pekerja gereja, Bapak Ibu Penetua Diakon. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu,
agar Engkau memberkati seluruh umat Kristen di dunia ini, baik jemaat kecil maupun jemaat besar. Begitu juga dengan seluruh pelayan yang ada di dalamnya, agar perilaku mereka baik dalam perkataan mereka juga benar. Pimpin mereka dalam memelihara dan menjaga ajaran-Mu, agar tidak tercemar dan tidak tersesat. Engkau sudah menerangi kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, jagalah agar kami tidak tertutup karena dosa atau kesesatan kami manusia. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita, agar mereka sehat dan kuat kembali untuk datang menghadiri ibadah minggu. Engkau juga menjaga para janda dan anak yatim piatu, karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi semua orang yang terlantar. Berkatilah juga negara dan para pemimpin kami, agar memimpin dengan baik dan membawa hidup kami selalu dalam damai dan sejahtera. Berkati para pekabar Injil baik di negara kami maupun di seluruh dunia, agar semakin banyak yang mendengar dan percaya kepadamu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di sini, teristimewa jemaat GKI Barimba, agar perilaku kami sesuai dengan ajaran-Mu. Demikian juga kami semakin bertumbuh agar kami semua masuk dalam kerajaan-Mu di sorga. Tuhan, kami berdoa bagi sekalian kami dalam berbagai pergumulan hidup kami. Tuhan, menopang kami dan tidak membuat kami terjatuh karena pergumulan masalah kami. Tetapi Tuhan juga membukakan kami jalan keluar yang terbaik. Dan tuntunlah kami ya Tuhan, agar di dalam setiap keadaan apapun kami tetap setia dan mengingat Engkau, dan berpegang teguh kepada kehendak Tuhan. Tidak kami terjerumus ke dalam dosa, mencari cara-cara kami sendiri untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kami. Tetapi bawalah kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Demikian juga kami serahkan apa yang menjadi usaha pekerjaan, rencana hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan beberapa warga jemaat yang berulang tahun pada bulan ini. Kami berdoa bagi Ibu Uniyati Pratiwi yang berulang tahun ke-57. Kami berdoa bagi Bapak Edwin Jinu yang berulang tahun ke-51. Kami berdoa bagi anak kami Gita Dolce Florencia yang berulang tahun ke-13. Dan anak kami Dania Clarissa Putria yang berulang tahun ke-9. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara-saudari kami yang bersyukur dan bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran, pun juga usia pernikahan warga jemaat-Mu yang boleh merayakannya pada bulan ini. Nyatakanlah berkat, damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami. Ampunilah kami yang berdosa ini, sucikan, kuduskan kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saudara-saudaraku semuanya, mari kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kembali kepada Tuhan sambil mengingat perkataan di dalam Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripadamu kami serahkan kembali persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini ya Bapa, agar kami dapat pergunakan dengan baik untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 320 bait yang pertama dan seterusnya sampai selesai pundi-pundi persembahan dikumpulkan. 320 syukur kami padamu. Kami kau
kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, diberitahukan bahwa SPRP pada hari ini mengadakan penggalangan dana, itu menjual makanan berupa es, jeli dan pentol tahu pedas yang tersedia di depan gereja. Dimohon dukungan dan kerjasamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.